Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Eh, Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah biologi dasar dengan topik struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan itu sebelumnya tersusun atas sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan ini akan terbentuk jika sel-sel tersebut bersinergi untuk membentuk suatu komponen yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan sel, yaitu jaringan. Contoh-contoh jaringan pada tumbuhan itu cukup banyak ya, seperti jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, jaringan penunjang, jaringan penyokong, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan nantinya jaringan-jaringan ini juga akan bersinergi, akan membentuk suatu sistem organ. Sebelumnya organ, nanti dari organ, maka dia akan membentuk sistem organ, baru terakhir organisme yang berupa individu tumbuhan tersebut. Nah, di sini untuk pokok bahasan kita kali ini, yang pertama itu struktur anatomi organ, pertumbuhan primer dan sekunder dari tumbuhan tingkat tinggi, beberapa proses fisiologi tumbuhan seperti transportasi air, translokasi fotosintat, dan pertumbuhan, serta perkembangan mulai dari zat pengatur tumbuh, tropisme, juga jam biologi pada tumbuhan. Oke, baik. Jika kita lihat untuk struktur anatomi sendiri itu terdiri dari sel dan ciri anatomi organ. Untuk sel tumbuhan, ini satu karakter penting, satu ciri khas dari sel tumbuhan, dia memiliki komponen pelindung yang bernama dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas lignin. Contohnya biasanya dinding sel tumbuhan itu ada pada kayu, contoh nyatanya. Kalau misalnya kita petuk si kayu itu, maka dia strukturnya itu keras kan. Nah, struktur keras ini tersusun atas lignin. Lignin ini yang menjadi komponen penyusun dinding sel. Kenapa tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia? Dia membutuhkan struktur dinding sel atau struktur pelindung kuat untuk pertahanan hidupnya, itu karena salah satunya tumbuhan tidak bisa bergerak atau melarikan diri ketika ada ancaman atau bahaya yang menghadang keberlangsungan hidupnya, yang mengancam kehidupan tumbuhan tersebut. Sehingga salah satunya diciptakanlah salah satu struktur pelindung yang berupa dinding sel tersusun atas lignin, sifatnya padat dan kuat tentu saja. Selain itu juga salah satu karakter dari sel tumbuhan selain dinding sel yang terdiri dari lignin dengan 3 lapisan, yaitu ada lapisan lamela tengah, dinding primer, juga dinding sekunder. Dia juga khusus memiliki suatu karakter, yaitu plastid atau kloroplas. Biasanya dia memiliki zat hijau daun, tentunya untuk melakukan serangkaian proses fotosintesis, untuk membuat atau memperoleh asupan nutrisi bagi pertumbuhan tumbuhan tersebut. Juga vakuola sentral. Vakuola ini biasanya dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat pada slide berikut bahwa tumbuhan ini dia bentuknya seperti polihedral dengan dinding sel, dengan lapisan membran sel yang dilingkupi oleh bagian dinding sel ya. Ini bagian yang paling luar, ini dinding sel.
Lalu di sini ada kloroplas, tempat fotosintesis. Di sini ada vakuola sentral. Vakuola sentral ini dia pusatnya di tengah dengan bagian atau struktur dominan dibandingkan dengan organel yang lainnya. Tadi sudah saya katakan bahwa fungsi dari vakuola sentral ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk tumbuhan sendiri, proses penyimpanan cadangan makanan itu kan berbeda-beda. Bisa dia menyimpan cadangan makanannya di dalam akar, di dalam buah, di dalam daun, di dalam batang juga. Itu setiap jenis tumbuhan memiliki mekanisme yang berbeda untuk menyimpan cadangan makanannya. Lalu di sini yang menjadi pusat kontrol proses pengaturan sel atau metabolisme sel ada bagian dari inti sel yaitu nukleus. Nukleus ini merupakan bagian inti sel di mana di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA dan RNA. Nanti di sini akan terjadi proses pembentukan protein atau asam amino yang diperlukan dalam pertumbuhan atau metabolisme tumbuhan tersebut. Nah, untuk nukleus sendiri ini dia dikelilingi oleh bagian yang berliku-liku namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari dua macam, ada yang kasar dan halus, REK, retikulum endoplasma kasar, dan REH, retikulum endoplasma halus. Untuk retikulum endoplasma kasar, ini kenapa dibilang kasar? Karena dia ditempeli oleh unit ribosom yang bentuknya itu bulat-bulat kecil dan cenderung seperti jerawat kalau di wajah. Jadinya dibilang atau disebut retikulum endoplasma kasar. Sedangkan retikulum endoplasma halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Perbedaannya hanya itu saja. Lalu apa sebetulnya fungsi dari retikulum endoplasma? Ini seolah-olah menjadi saluran atau jembatan, bisa juga dikatakan sebagai pipa yang menghubungkan antara nukleus dengan bagian sitoplasma pada sel tumbuhan ini. Jadi ketika nukleus memproduksi protein atau asam amino, maka asam aminonya ini nanti akan disalurkan melalui retikulum endoplasma, nanti diproses melalui badan Golgi, baru dilepaskan ke dalam sitoplasma. Nah, ini yang pink bagian badan Golgi. Badan Golgi ini tempat memproses atau mematangkan protein yang diperlukan bagi mekanisme pertumbuhan atau metabolisme sel itu sendiri. Ya. Lalu selain itu ada mitokondria. Di sini mitokondria merupakan tempat menghasilkan energi atau ATP yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tumbuhan itu sendiri. Selain itu, nah di sini juga ternyata masih banyak ribosom. Ribosom selain menempel pada retikulum endoplasma, dia juga tercecer di atas sitoplasma. Lalu ada mikrotubul. Mikrotubul ini merupakan semacam organel. Dia berfungsi ketika sel akan melakukan pembelahan, baik itu mitosis maupun meiosis. Jadi mikrotubul ini ketika dia membelah, dia akan melepaskan benang-benang spindel yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi materi genetik dalam pembelahan meiosis maupun mitosis. Seperti itu ya, mungkin ini kan sebetulnya pelajaran SMA, jadi teman-teman juga sebetulnya sifatnya hanya recall saja kalau untuk materi seperti ini gitu. Dan semua komponen-komponen ini dia seolah-olah seolah-olah terapung di atas bagian sel yang bernama sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian cairan sel yang fungsinya untuk tempat organel-organel tersebut berpijak seolah-olah seperti itu. Dan sitoplasma ini kalau kita amati sebetulnya ada aliran sitoplasma yang berputar. Jadi seperti putaran tawaf ketika kita mengelilingi Ka'bah, dan putaran sitoplasma itu kurang lebih seperti itu. Jadi tidak diam seperti ini, tapi terkadang si nukleus itu ada di sebelah
apa ya, maksudnya tidak selalu menempati posisi yang sama gitu, karena sitoplasmanya sendiri bergerak. Nah, di sini ada bagian plasmodesmata dan nocta. Ini merupakan bagian penghubung antara satu sel dengan sel yang lainnya, sehingga ada komunikasi antar sel. Nah, jika tidak ada komunikasi antar sel, maka tidak akan ada sinergi, sehingga sel-sel tersebut dapat membentuk suatu jaringan. Tapi dengan adanya plasmodesmata, ini dapat dibuktikan bahwa satu sel dengan sel yang lainnya itu saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Mereka saling melakukan komunikasi sehingga tidak bekerja secara parsial, tapi mereka bekerja sama untuk membentuk jaringan. Nah, di sini ada membran sel. Tadi membran sel itu pelindung bagian dalam, di mana membran sel ini nanti akan dilapisi oleh dinding sel. Nah, tadi disebutkan bahwa dinding sel itu ada dinding sekunder. Dinding sekunder ini yang paling dekat dengan membran plasma, lalu ada dinding primer, dan ada lamela tengah. Nah, lamela tengah ini, nah kalau misalnya dilihat di sini ya teman-teman, ini merupakan semacam sekat antara dinding sel yang satu dengan dinding sel yang lainnya ya. Itu adalah lamela tengah. Baik itu komponen sel tumbuhan kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga disebutkan bahwa kalau misalnya kita melihat struktur tumbuhan yang akan kita lihat itu kan pastinya yang muncul paling apa ya, yang kita interpretasikan kalau kita melihat tumbuhan, kita melihat batang, lalu kita melihat daun, terkadang juga ada buah mungkin ya dan sebagainya. Tapi yang menjadi unsur pokok dari anatomi organ tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Lalu di sini ada 3 sistem jaringan pada tumbuhan tinggi. Itu yang pertama jaringan pelindung seperti epidermis, dia melindungi permukaan daun, batang, dan akar. Lalu yang kedua ada sistem jaringan dasar yang terdiri atas jaringan parenkim yang merupakan penyusun utama, lalu disusun lagi dengan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Lalu apa sih perbedaan antara ketiga jaringan ini? Nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Lalu ada lagi sistem jaringan pembuluh, ada xilem dan ada floem. Jadi saya ulangi bahwa 3 sistem jaringan pada tumbuhan tinggi itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama jaringan pelindung, yang kedua sistem jaringan dasar, yang ketiga sistem jaringan pembuluh. Ya. Oke, yang pertama di sini saya sebutkan untuk sistem jaringan dasar. Yang namanya dasar itu kan tumpuan, landasan, pokok, itu kan biasanya dijadikan sebagai dasar. Untuk sistem jaringan dasar yang pertama itu ada jaringan parenkim, tapi di sini coba ya sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa jaringan dasar ini adalah jaringan utama yang menjadi struktur dasar pembentuk anatomi organ tumbuhan seperti itu. Yang pertama ya, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini ditemukan pada seluruh sistem jaringan. Sel-sel parenkim ini adalah sel-sel hidup yang secara umum memiliki kemampuan untuk membelah kembali dan memiliki dinding sel primer yang tipis. Sel-sel parenkim memiliki fungsi yang bervariasi, mulai dari sel meristematik apikal dan lateral dari tunas dan akar, menyediakan sel-sel baru yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, jadi dia bentuknya ini poligonal ya, sisinya banyak, dindingnya tipis. Nah, karena dindingnya tipis, dia masih bisa melakukan proses pembelahan diri. Lalu, fungsinya untuk apa? Dia tempat menyimpan cadangan makanan, tempat terjadinya proses fotosintesis, dan juga respirasi. Itu untuk jaringan parenkim ya. Lalu selain itu juga pada jaringan parenkim, pada bagian batang dan daun, terutama di bagian mesofil daun,
Sel-sel parenkim ini berperan dalam memproduksi dan menyimpan makanan selama fotosintesis, yaitu tadi ya untuk menyimpan cadangan makanan. Sel-sel parenkim dapat pula menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan di bagian tertentu pada tubuh tumbuhan. Ya, misalnya akar, batang, biji, dan sebagainya. Nah, karena kemampuan dari jaringan parenkim ini masih bisa membelah diri, masih bisa berproliferasi, sehingga sel-sel parenkim ini juga dia berperan sebagai sel-sel dasar atau stem cell, ya, untuk penyembuhan luka dan regenerasi. Ketika tumbuhan mengalami trauma, kadang kita suka iseng kan matahin akar, itu kan sebetulnya membuat luka bagian dari tumbuhan. Nah, si jaringan parenkim dan sel-sel parenkimnya ini dia aktif mengobati. Karena dia tadi aktif membelah, jadi dia masih bisa mengobati bagian-bagian yang luka. Dia masih aktif berproliferasi. Lalu, sel transfer yaitu suatu bentuk khusus. Ada yang namanya sel transfer, itu suatu bentuk khusus dari jaringan parenkim. Dia dengan mudah diidentifikasi dengan memperhatikan pertumbuhan yang meluas dari dinding sel primer. Peningkatan luas dari membran plasma memfasilitasi transport larutan yang cepat ke dan dari sel-sel sistem pembuluh. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah jaringan parenkim itu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ya. Untuk jaringan kolenkim sendiri ini adalah jaringan penguat pada organ yang masih muda dan tumbuhan herba. Sel hidup berbentuk panjang, dinding sel lebih tebal dari dinding sel parenkim. Nah, untuk kolenkim sendiri ini tadi sebetulnya sel-selnya serupa dengan sel-sel parenkim dengan kekecualian sel-sel kolenkim memiliki dinding sel yang lebih tebal dan biasanya memanjang juga membentuk serabut seperti tali. Kolenkim mampu meregang dan memberikan sokongan secara mekanik pada sistem jaringan dasar pada tumbuhan yang mengalami pemanjangan. Sel-sel kolenkim biasanya secara khusus terdapat pada daerah subepidermal dari batang. Ini bentuknya sel-selnya memanjang. Perbedaannya dengan parenkim, dia dindingnya lebih tebal dibandingkan dengan parenkim ya untuk kolenkim. Sehingga proses proliferasi atau pembelahannya itu lebih kecil kemampuannya dibandingkan dengan yang parenkim. Lalu untuk yang sklerenkim, ini merupakan jaringan penguat dengan dinding sel berlignin meliputi serat dan skleroid bentuk sel isodiameter atau membulat. Jadi untuk sklerenkim, dia fungsinya seperti kolenkim, kuat dan berfungsi sebagai penyokong. Artinya kalau penyokong itu kan semacam rangka kita ya, yang menyokong artinya harus kuat. Maka dia tersusun dari lignin. Lignin itu kan tadi komponen dari dinding sel ya. Walaupun demikian, sel-sel sklerenkim ini juga sel-sel yang mati, dinding sekundernya tebal dan mengandung lignin. Sklerenkim dengan dinding yang kaku ini berfungsi sebagai penopang untuk menyokong tumbuhan. Nah, ada dua tipe sel sklerenkim, yaitu ada serat dan ada skleroid. Nah, untuk bentuk serat sklerenkim ini dapat dijumpai berupa bundel yang panjang. Beberapa serat tumbuhan digunakan secara komersil seperti serat rami untuk membuat tali dan serat rami yang halus untuk dipintal menjadi linen. Nah, itu berarti kalau kalian menemukan rami gitu ya, jerami, itu berarti dia tersusun dari sklerenkim, merupakan jaringan yang mati dan sifatnya itu kuat atau kokoh. Nah, lalu skleroid ini dia lebih pendek daripada serat dan bentuknya tidak beraturan. Kulit kacang dan lapisan biji menjadi keras karena adanya skleroid. Untuk skleroid juga menyebar di antara jaringan parenkim yang lembut sehingga teksturnya menjadi renyah seperti pada buah pir. Ya, jadi kalau untuk sklerenkim itu ada dua macam, ada serat dan ada skleroid. Dan sklerenkim ini dia merupakan jaringan yang mati, fungsinya untuk penyokong dengan dinding sel yang berlignin. Oke,
Selanjutnya itu tadi sistem jaringan dasar ya. Yang kedua itu ada sistem jaringan pembuluh. Untuk sistem jaringan pembuluh ini terdiri dari phloem dan xilem. Terdiri dari xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini bersama-sama membentuk suatu sistem pembuluh yang kontinu sepanjang tumbuhan. Nah, pada tumbuhan muda, jaringan pembuluh biasanya dihubungkan dengan berbagai variasi tipe sel lainnya dalam ikatan pembuluh. Baik phloem maupun xilem ini merupakan jaringan yang kompleks, artinya dia strukturnya itu rumit gitu ya. Nah, elemen-elemen penyusun dihubungkan dengan sel-sel parenkim yang memelihara dan mengatur pertukaran materi-materi antar elemen penyusun tersebut. Lalu, untuk kelompok sel kolenkim dan sklerenkim diperlukan untuk menyokong secara mekanik. Jadi, xilem selain untuk pembuluh, ternyata xilem juga bersama dengan kolenkim dan sklerenkim, dia bersama-sama menyokong secara mekanik kekokohan dari tumbuhan itu sendiri ya. Phloem berperan dalam mentransport larutan-larutan organik ya. Xilem dulu ya. Nah, untuk xilem ini dia membawa air dan ion terlarut dalam tumbuhan. Sel-sel penyokong utama adalah elemen-elemen pembuluh. Sel-sel penyokong tersebut adalah sel-sel mati pada saat proses pematangan dan tidak memiliki membran plasma. Artinya, Xilem ini dia terdiri dari beberapa unsur jaringan ya, ada unsur trakea, jaringan parenkim dan serat. Jadi xilem ini dia merupakan jaringan yang mati, maka dari itu dia bisa dipakai untuk mengalirkan suatu komponen-komponen ion air. Gitu. Nah, kalau xilem tadi bagiannya ada unsur trakea, jaringan parenkim dan serat, sedangkan kalau phloem penyalur hasil fotosintesis ya. Jadi kalau xilem itu kan dia membawa air, ion-ion yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis biasanya dari akar menuju daun. Sedangkan phloem ini kan biasanya dia menyalurkan hasil-hasil fotosintesis. Maaf ya, tadi sampai sini bahwa phloem ini tadi penyalur hasil fotosintesis terdiri dari unsur tapis, sel pengiring, jaringan parenkim, dan serat. Ya, di sini bisa dilihat yang mana bagian dari sel pengiring, yang mana bagian dari jaringan parenkim. Untuk unsur tapis ini berupa pembuluh tapis atau sel tapis. Fungsinya tadi untuk apa? Mengedarkan hasil fotosintesis atau mentransport larutan organik pada tumbuhan. Sel-sel penyokong utama yang lurus membentuk tabung yang disebut dengan pembuluh tapis. Ya, ini penyokong utamanya. Lalu elemen-elemen pembuluh tapis pada pematangnya itu ada sel-sel yang hidup saling berhubungan melalui lubang yang dibentuk dari pelebaran dan modifikasi plasmodesmata. Ya, oke, kita lihat selanjutnya ini untuk struktur anatomi dari akar. Ya, dia akar ini kan merupakan bagian dari sumbu tumbuhan ya, umumnya berkembang di bawah permukaan tanah. Meskipun ada pula akar yang tumbuh di luar tanah, akar pertama pada tumbuhan biji berkembang dari meristem apek di ujung akar embrio. Nah, ini dia epidermisnya tidak berkutikula, lalu untuk sistem jaringan dasarnya ada korteks dan endodermis. Korteks ini dia bentuknya relatif tebal, terutama terdiri atas jaringan parenkim. Tadi kalau parenkim itu kan lebih banyak membelah atau berproliferasi ya. Sedangkan jaringan endodermisnya dia terdiri dari lapisan terdalam korteks terdapat pita kaspari. Ini untuk menyalurkan air. Lalu sistem jaringan pembuluhnya
Untuk akar terdiri dari xilem dan floem yang tersusun secara berselang-seling. Nah, ini contoh sayatan histologi melintang dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Mungkin teman-teman ingat ya, kalau monokotil itu dia berbiji tunggal, contohnya jagung. Kalau yang dikotil itu contohnya kacang dikotil ya. Nah, bahwa si struktur anatomi akarnya kalau yang monokotil itu sistem jaringan pembuluhnya itu lebih besar dan tersusun melingkar. Sementara kalau yang dikotil dia tersusun seperti berkumpul gitu. Dan untuk sistem jaringan dasarnya untuk bagian dikotil ini dia cenderung lebih kokoh karena biasanya dikotil ini tuh batangnya tebal-tebal kan, sehingga proses penyokongannya juga harus lebih kuat dibandingkan dengan tanaman-tanaman monokotil seperti jagung, padi dan sebagainya yang cenderung bentuk tubuhnya itu lebih kecil-kecil tuh. Lalu untuk struktur anatomi batang ini ada bagian epidermisnya berkutikula dan terdapat stomata. Ya, ini batang juga ada stomata, tempat pertukaran oksigen ya. Ada lagi sistem jaringan dasarnya yang terdiri dari korteks. Korteksnya itu terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan bagian empulur ada jaringan parenkim. Lalu sistem jaringan pembuluh ada xilem dan floem dalam berkas tersusun melingkar untuk dikotil, sementara tersebar untuk monokotil ya. Ini sistem jaringan pembuluhnya, jadi yang xilem dan floemnya itu tersebar di antara sel-selnya ini untuk yang batang monokotil. Sementara kalau batang dikotil, jaringan pembuluhnya itu justru tersusun melingkar. Kebalikan dari akar tadi ya. Sementara untuk struktur anatomi daun, untuk epidermisnya sama dengan batang, memiliki kutikula, juga terdapat stomata atau apa ya, semacam knop penutup dan dapat menutup dan membuka untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh tumbuhan. Lalu untuk sistem jaringan dasarnya dia terdiri dari jaringan pagar dan bunga karang atau yang disebut dengan mesofil, mesofil daun ya. Lalu sistem jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem yang terdapat pada tulang daun. Jadi kalau untuk daunnya sendiri itu tidak ada sistem pembuluhnya, tapi justru urat-urat daunnya yang kita sebut urat daun atau tulang daun, nah itu dialiri oleh xilem dan floem. Ya, ini untuk sayatan melintang. Itu contoh stoma, dia dapat membuka dan menutup. Lalu sini bisa dilihat ya susunan-susunan bunga karang atau mesofil, ada seludang pembuluh xilem, kutikula dan sebagainya ya. Oke. Lalu ya, sebetulnya ada jaringan dermal, salah satu tidak disebutkan di sini bahwa jaringan dermal ini lebih berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari lingkungan luar, seperti kita, dermis. Dermal itu sebetulnya awalnya dari dermis. Dia berfungsi untuk melindungi antara bagian luar dengan bagian dalam, ya, terutama tersusun dari epidermis. Dan untuk epidermis dari tumbuhan juga itu dia strukturnya beda-beda gitu. Sorry ya, sebentar saya cek. Strukturnya beda-beda. Kalau misalnya kalian lihat suatu tumbuhan, kadang dia memiliki semacam bulu-bulu atau duri, ya, mawar kan berduri. Nah, ini duri ini sebetulnya merupakan modifikasi dari jaringan dermal yang fungsinya itu untuk melindungi tumbuhan. Kalau padi kan padi cenderung berbulu ya. Nah, atau ada juga yang dapat mengeluarkan semacam cairan yang menyebabkan kegatalan. Nah, itu semua merupakan modifikasi dari jaringan dermal. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertumbuhan primer dan sekunder dari tumbuhan, dia
ada dua macam mekanisme, yaitu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer ini biasanya pertumbuhan ke atas, sedangkan pertumbuhan sekunder ini biasanya cenderung melebar gitu ya. Untuk pertumbuhan primer sendiri ini biasanya dipicu oleh aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama seperti pucuk lateral dan akar ya. Ini pertumbuhan primer, jadi dia si tunasnya itu terdiri dari meristem apikal yang akan selalu tumbuh, dan kecepatan tumbuhnya juga dipengaruhi oleh cahaya. Ketika tidak ada cahaya, maka pertumbuhannya akan cenderung lebih cepat dan lebih panjang, tapi warna yang dihasilkan itu kuning pucat. Lalu di sini itu pertumbuhan primer batang ya. Untuk pertumbuhan primer akar, dia meristem apikalnya itu ada di ujung-ujung bawah. Jadi untuk akar meristem apikalnya itu bagian akar terdiri dari zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pendewasaan. Zona pembelahan ada di paling bawah, dia akan selalu membelah ke arah yang paling bawah, di bawah tanah. Ya, sama pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh meristem apikal. Sementara pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu ini dia untuk pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu ya terlihat dari adanya pertambahan diameter suatu organ tumbuhan akibat aktivitas meristem lateral. Kalau tadi batang yang ke atas dan akar yang ke bawah karena meristem apikal, apek, pucuk ya. Sementara kalau yang pertumbuhan sekunder karena ke samping, dia meristemnya meristem lateral. Sementara untuk meristem lateral itu ada kambium pembuluh dan kambium gabus ya. Terlihat jelas pada batang pohon, semak atau vine, potongan melintang batang pohon yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, ini sebetulnya biasanya bisa dijadikan sebagai acuan untuk menghitung berapa umur kayu tersebut. Kalau kalian lihat kayu yang sudah tua, ketika dipotong bagian tengahnya itu biasanya ada garis gelap dan garis terang. Garis gelap dan garis terang ini merupakan batasan antar musim, biasanya musim hujan dan musim kemarau. Sehingga satu garis terang dan satu garis gelap itu bisa dihitung 1 tahun. Jadi bisa dilihat semakin banyak garis gelap dan garis terangnya berarti umurnya semakin tua untuk pohon tersebut. Begitu. Itu ciri pertumbuhan sekunder dari tumbuhan yang berkayu. Ya. Lalu bagaimana dengan mekanisme transport air dan translokasi untuk fotosintesis? Ini bagaimana proses penyaluran air juga proses penyaluran hasil fotosintesis ya. Untuk transport air, rute masuknya air ke dalam akar itu ada jalur intraseluler dan jalur ekstraseluler. Untuk jalur intraseluler itu ada jalur simplas, air berdifusi ke dalam sel melalui plasmodesmata. Kalau tadi kalian ingat, saya menjelaskan di bagian membran dan dinding itu ada lubang-lubang yang bernama nokta atau plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini dia akan menjadi jalannya air untuk menuju ke bagian dalam akar. Lalu yang bagian kedua itu jalur ekstraseluler atau apoplas. Air berdifusi di antara dinding sel dipaksa masuk ke dalam sel endodermis akibat adanya pita Kaspari. Nanti dari pita Kaspari akan masuk ke dalam silem. Nanti dari silem baru ditarik ke atas menuju daun atau menuju organ fotosintetik untuk melakukan fotosintesis ya. Seperti itu. Air kan dibutuhkan ya H2O dan O2. Nanti akan menghasilkan C6, H12, O6 ya. Nah, ini ada jalur intrasel dan yang warna biru ya. Kalau jalur intrasel itu berarti dia masuk melalui celah-celah antar sel.
atau tadi disebut dengan plasmodesmata atau disebut dengan simplas. Sementara kalau jalur yang ekstrasel, dia masuk melalui bagian luar sel, melalui pita Kaspari, nanti dia akan masuk ke dalam silem. Lalu transport air dari akar ke batang terutama disebabkan oleh transpirasi, yaitu proses hilangnya air dari daun dan bagian tumbuhan lainnya. Jadi tumbuhan itu kan menguap ya, makanya kita kalau diam di bawah tumbuhan itu, Kilo nanti. Nah, untuk tadi ya, kalau misalnya kita diam di bawah pohon itu kan kita cenderung terasanya adem, itu karena tumbuhan itu dia menguap, melakukan transpirasi atau proses pernafasan, hilangnya air dari daun dan bagian tumbuhan lainnya. Sehingga bagi kita itu terasa sejuk karena adanya uap-uap air yang dilepaskan. Nah, proses pelepasan uap-uap air ini kan menyebabkan setidaknya tumbuhan itu semacam kita gitu, seperti dehidrasi. Makanya proses penarikan air dari akar itu tetap dilakukan karena proses bagian atas tetap mengeluarkan atau menguapkan air ya. Lalu untuk teori tarikan transpirasi, ini melalui tekanan adhesi kohesi, air diabsorpsi oleh rambut akar, diserap oleh rambut akar, lalu masuk ke dalam silem batang. Nanti molekul airnya saling berikatan membentuk kolom dengan ikatan hidrogen dan berikatan pula dengan dinding sel. Molekul air keluar melalui stomata. Ya, nah ini tadi bagian daun dia melakukan proses transpirasi, air-airnya menguap ya, melalui stomata, molekul air keluar sehingga tetap dia membutuhkan air, nanti airnya diserap melalui pembuluh-pembuluh akar masuk ke dalam silem. Tadi jalurnya bisa melalui simplas maupun apoplas ya. Lalu untuk translokasi fotosintesis ya, ini bisa dilihat fotosintat atau gula terjadi dari sugar source atau sel penghasil ke sugar sink. Dari sumber penghasil gula menuju tempat gudangnya. Kalau di dalam intraselnya sendiri kan tadi ada vakuola ya, vakuola sentral yang menyimpan cadangan makanan. Tapi kalau tingkat jaringan ini ada sel gudang atau sugar sink untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk teorinya nanti si aliran tekanan atau massa ini menyebabkan gula dialirkan dari lokasi dengan konsentrasi gula tinggi ke gula yang rendah. Ya. Jadi kan nanti si sugar sink-nya itu pasti sewaktu-waktu akan digunakan sehingga tekanannya menjadi rendah lagi, gulanya menjadi rendah. Nanti dari sumber penghasil gula dari tempat fotosintesis akan dimasukkan ke dalam sugar sink itu ya. Lalu mekanismenya gula dimuat ke dalam floem secara transport aktif. Yang kedua, air masuk ke dalam floem secara osmosis. Yang ketiga, gula dialirkan dari sugar source ke sugar lake ke sugar sink. Air melalui proses osmosis kembali ke silem. Lalu selanjutnya untuk pertumbuhan dan perkembangan, ini ada zat pengatur tumbuh berupa hormon, biasanya ada trofisme dan jam biologi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu internal, zat pengatur tumbuh atau fitokrom, dan yang kedua itu eksternal, suhu, cahaya, gravitasi, dan panjang hari. Untuk zat pengatur tumbuh, ini terdiri dari beberapa hormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, ABA, dan etilen. Masing-masing fungsinya nanti bisa dilihat di sini. Biasanya kalau auksin itu untuk pemanjangan batang. Kalau kalian pernah melakukan percobaan bikin kacang hijau ya, yang disimpan di kapas, kapasnya dibasahi dengan air, nanti disimpan di tempat yang gelap, di tempat yang terang, itu bahwa yang di tempat gelap itu pertumbuhannya semakin cepat, itu terkait dengan hormon auksin. Kalau hormon sitokinin, ini untuk pembelahan sel, penundaan penuaan, ya, tempat diproduksinya di akar, lalu didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Giberelin terkait dengan
Pematangan biasanya ya, pematangan buah. Kalau aba ini absisi daun, menghambat pertumbuhan, penutupan stomata. Nah ini kalau dirasa nutrisinya sudah tidak tercukupi, maka si hormon aba ini dia akan dikeluarkan untuk melakukan semacam dormansi, atau ketika contohnya misalnya pohon jati di musim kemarau dia dapat menggugurkan daunnya, ini terkait juga dengan hormon ABA. Ini etilen untuk pematangan buah ya. Kalau di kita kenal dengan karbit. Karbit kan biasanya untuk mematangkan buah ya. Nah, karbit ini sebetulnya adalah hormon etilen ya. Lalu beberapa contoh pengaruh zat pengatur tumbuhan, ini ada pengaruh auksin. Biasanya pemanjangannya akan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan hormonnya, dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak ada hormon auksinnya. Ini beberapa percobaan untuk auksin dan sitokinin. Ternyata yang A ini tunas ujungnya ada auksin sehingga menghambat pertumbuhan tunas lateral. Tadi kan auksin itu pertumbuhan, jadi dominan pertumbuhannya itu ke atas. Pertumbuhan lateralnya terhambat. Yang B, tunas ujungnya dipotong. Sitokinin merangsang pertumbuhan tunas lateral. Jadi pertumbuhannya ke samping untuk area pertumbuhan yang B. Kenapa bisa ke samping? Karena yang pucuknya itu dipotong. Jadi si auksinnya hilang. Lalu yang kedua, ini ada pengaruh giberellin, ukuran buah anggur ya, yang A kontrol. Nah, ternyata yang diberi hormon giberellin, dia buahnya lebih besar dan tersusun padat ya. Lalu pengaruh etilen atau tadi untuk pematangan buah ya, yang kontrol yang hijau, ternyata yang B, tomat plus etilen, buahnya menjadi masak dengan ciri berwarna merah. Lalu tropisme ini respon pertumbuhan terhadap suatu stimulus. Ada fototropisme, ada geotropisme, dan ada pigmotropisme. Kalau foto itu cahaya, jadi dia pertumbuhannya cenderung ke arah datangnya cahaya. Ada geo ini cenderung ke gaya gravitasi. Jadi arah pertumbuhannya itu ke arah bumi, seperti akar. Lalu pigmotropisme ini respon pertumbuhan terhadap sentuhan atau sulur menit pada batang penyangga, seperti putri malu juga ya, berarti geraknya itu namanya pigmotropisme. Terakhir ini jam biologi atau ritme sirkadian, ternyata tidak hanya dimiliki oleh kita sebagai manusia, kita memiliki ritme sirkadian ya, artinya waktu malam itu hormon dalam tubuh kita ini dirancang untuk beristirahat sehingga kita merasa mengantuk dan sebagainya ya. Kalau pada tumbuhan untuk ritme sirkadian ini siklus biologi tumbuhan selama 24 jam, misalnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Jadi itu ada waktunya, ketika tumbuhan dirasa kekurangan oksigen, maka dia akan membuka dan menutup secara otomatis, itu dipengaruhi oleh ritme sirkadian. Lalu gerakan tidur pada putri malu atau gerak tidur pada tumbuhan yang lainnya, ini merupakan contoh-contoh dari ritme sirkadian ya. Seperti itu. Lalu ini juga ada gerak tanaman kacang, jam 12 posisi daun horizontal, ternyata jam 24 daunnya terkulai. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa amati kalau memang ada waktu, contoh-contoh dari gerak tanaman kacang kalau misalnya ada ya, seperti itu teman-teman. Ini materi kita terkait dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kayak mungkin dapat disimpulkan sekali lagi bahwa tumbuhan itu dia memiliki sel khusus yang terdiri dari dinding sel dan vakuola sentral. Lalu untuk jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan dasar, jaringan pembuluh, dan jaringan derma. Untuk jaringan dasar terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Untuk jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan phloem. Untuk jaringan dermal terdiri dari epidermis yang termodifikasi menjadi beberapa bentuk seperti duri, bulu, cairan, lendir, dan sebagainya. Itu merupakan suatu mekanisme bentuk pertahanan.
Lalu selain itu juga tadi dijelaskan sedikit mengenai faktor pertumbuhan yang terdiri dari hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, giberelin, ABA, dan etilen. Sebetulnya masih banyak yang lainnya. Bisa kalian cari dan kalian temukan di buku-buku yang lainnya. Mungkin ini hormon-hormon yang penting yang saya sebut, yang saya berikan kepada teman-teman. Lalu di sini untuk jam biologi juga ternyata tidak hanya manusia dan hewan yang memiliki ritme sirkadian, bahwa tumbuhan juga memiliki ritme sirkadian terkait dengan siklus hidupnya selama 24 jam. Seperti proses dia menarik oksigen melalui proses membuka dan menutupnya stoma, ternyata itu semua sudah ada mekanisme pengaturannya. Ya teman-teman, mungkin itu saja materi tentang struktur dan anatomi jaringan. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin untuk tugas dari pertemuan kali ini, mohon teman-teman mencari lagi hormon-hormon pertumbuhan. Hormon-hormon pertumbuhan pada tumbuhan selain yang disebutkan di atas, juga tolong sebutkan macam-macam ritme sirkadian yang ada pada tumbuhan selain yang saya contohkan ini. Tugasnya dikumpulkan minggu depan melalui Google Classroom. Nanti linknya akan saya bagikan ke PJ di hari, berarti maksimal di minggu depan di tanggal 9 ya, di tanggal 9 pukul 23.59. Ya, itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.